Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Novianti, NIM S1B020125. Saya dari kelas 5D. Di sini saya akan memaparkan materi terkait tugas demokrasi Pancasila tentang fungsi partai politik. Di sini saya akan menjelaskan terkait pendidikan politik. Nah, pendidikan politik adalah usaha atau upaya berupa bimbingan atau pembinaan secara disengaja dan sistematis dalam meningkatkan pengetahuan politik sehingga memiliki keterkaitan yang tinggi terhadap bangsa dan negara serta menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik agar mampu berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan politik. Partai politik itu memiliki peran yang sangat vital dalam proses pendidikan politik. Nah, partai politik itu juga berkewajiban untuk melakukan pendidikan politik bagi seluruh rakyat negara, begitu. Lalu pendidikan politik juga memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman, kesadaran dan partisipasi kepada masyarakat sebagai warga negara dalam menyalurkan aspirasinya pada saat pemilihan umum. Merujuk pada undang-undang tentang partai politik, terdapat 3 orientasi pendidikan politik. Yang pertama tuh meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat. Lalu yang kedua, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian dan membangun bangsa. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Siswandi, NIM E1B020137. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai partai politik yang tidak menjalankan fungsinya. Dan fungsi yang akan saya jelaskan adalah mengenai fungsi partai politik untuk melakukan komunikasi politik, dan yang kedua adalah partai politik untuk melakukan manajemen konflik. Nah, yang pertama yaitu fungsi partai politik dalam hal komunikasi politik. Partai politik sebagai perpanjangan lidah daripada rakyat sekaligus sebagai perpanjangan lidah dari pemerintah. Nah, partai politik menginformasikan atau memberikan informasi dari pemerintah maupun dari rakyat. Nah, ketika ada informasi berupa pendapat maupun aspirasi dari masyarakat, maka disinilah peran partai politik untuk melakukan komunikasi kepada pemerintahan. Nah, adapun tahapan-tahapannya yaitu dibagi menjadi 2, di mana ketika pendapat maupun aspirasi yang sudah dikumpulkan tadi dan sudah diberikan oleh masyarakat dikumpulkan, yang dimana proses tersebut dinamakan dengan sebutan sebagai penggabungan aspirasi atau penggabungan kepentingan. Nah, kemudian setelah penggabungan kepentingan ini dilakukan oleh partai politik, maka selanjutnya disebut dengan proses perumusan kepentingan. Nah, perumusan ini dimaksud agar segala bentuk pendapat maupun aspirasi yang sudah dirumuskan dan sudah diusulkan dapat dijadikan sebagai program oleh partai politik. Nah, selanjutnya akan tetapi sering terjadi gejala bahwa pelaksanaan fungsi komunikasi ini sengaja atau tidak sengaja menghasilkan informasi yang berat sebelah dan malahan menimbulkan kegelisahan dan keresahan dalam masyarakat. Hal semacam itu menghambat berkembangnya kehidupan politik yang sehat di kehidupan masyarakat. Nah, lalu bagaimana sih dengan perkembangan komunikasi politik yang terjadi saat ini di Indonesia? Mari kita lihat sebagai berikut. Kak Clarissa. Partai-partai politik semakin gesit menentukan arah jelang pemilu 2024. Setelah Golkar, PAN, P3 yang paling dulu deklarasi koalisi Indonesia Bersatu, pertemuan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga memunculkan kemungkinan formasi Capres-Cawapres Prabowo. Oke, selanjutnya yaitu mengenai fungsi partai politik dalam mengelola konflik atau manajemen konflik. Nah, partai politik dijadikan sebagai salah satu media untuk meredakan atau menghilangkan konflik dalam satu negara. Keberadaan partai politik yang didasarkan pada fungsi
yang dibangun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat meredakan atau sebagai media penyambung antara yang berkonflik, baik itu antara perorangan maupun perorangan dengan kelompok maupun kelompok antar kelompok. Nah, potensi konflik yang selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi ekonominya, budayanya, politik, agama, dan lain sebagainya. Dan setiap perbedaan yang ada tersebut menyimpan potensi terjadinya konflik. Disinilah peran dari partai politik. Namun, seperti yang kita lihat sejauh ini, di lain pihak dapat dilihat bahwa sering kali partai politiklah yang menjadi mempertajam terjadinya konflik yang terjadi di kehidupan masyarakat. Bahkan alih-alih untuk menjadi penengah dari konflik yang ada, malah menjadi yang memperburuk keadaan, mempertajam dan menambah pertentangan yang ada. Mungkin itu dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Sari dengan NIM E1B020133 dari kelas 5D. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pemaparan materi terkait dengan partai politik yang tidak menjalankan fungsinya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan dua fungsi partai politik. Yang pertama yaitu partai politik sebagai sarana untuk rekrutmen politik, dan kedua yaitu partai politik sebagai sarana untuk sosialisasi politik. Nah, yang pertama yaitu partai politik sebagai sarana untuk rekrutmen politik. Nah, rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan suatu kekuasaan politik. Nah, ada dua macam mekanisme rekrutmen politik, yaitu rekrutmen yang bersifat terbuka dan yang tertutup. Dalam model rekrutmen terbuka, semua warga negara yang memiliki syarat tertentu seperti kemampuan, kecakapan, umur, keadaan fisik mempunyai kesempatan yang sama atau setara untuk menduduki posisi-posisi yang ada dalam lembaga negara atau lembaga pemerintahan. Namun sebaliknya, dalam sistem rekrutmen tertutup, kesempatan tersebut hanyalah dinikmati oleh sekelompok kecil orang. Lalu, bagaimanakah fenomena rekrutmen politik di Indonesia saat ini? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Paparan materi selanjutnya yaitu terkait dengan fungsi partai politik sebagai sarana untuk sosialisasi politik. Nah, sosialisasi politik sepertinya sudah tidak asing lagi, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Jadi, apa sebenarnya dimaksud dengan sosialisasi politik? Nah, sosialisasi politik adalah sesuatu yang bisa dilihat sebagai sebuah lanjutan dari pengetahuan yang berisi tentang nilai-nilai politik. Proses sosialisasi ini membuat seseorang tidak hanya mendapatkan suatu ilmu pengetahuan terkait dengan politik, tetapi juga mendapatkan suatu keterampilan. Nah, keterampilan dan ilmu ini bisa digunakan untuk petunjuk dalam melakukan peran politiknya. Selain itu, seseorang bisa lebih mengerti tentang nilai dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Lewat proses sosialisasi juga, seseorang bisa belajar tentang semua hal yang berkaitan dengan kepentingan pribadinya ataupun kepentingan orang lain. Dengan begitu, dia bisa mendapatkan ilmu yang luas yang berkaitan dengan gejala politik dan masalah-masalah politik yang ada di dalam sebuah masyarakat. Tujuan dari sosialisasi politik ini yang pertama yaitu untuk memperluas pemahaman dan penghayatan serta wawasan terhadap masalah-masalah politik yang berkembang. Yang kedua yaitu mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Tujuan dari sosialisasi politik yang ketiga yaitu dapat meningkatkan kualitas kesadaran politik rakyat menuju peran aktif dan partisipasinya terhadap pembangunan politik bangsa secara keseluruhan. Jadi, apakah sosialisasi politik yang sedang berlangsung di Indonesia sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Politik ini sebenarnya yang pertama bagaimana menjadi jembatan demokrasi kalau kami istilahkan. Fungsi yang kedua adalah fungsi yang berkaitan dengan pintu perubahan, sebagai pintu perubahan, dan menjalankan fungsi itu dalam rangka untuk memberikan pendidikan politik. Put me on vinyl records 'cause we dropping. Crushing and ripping it.